Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Mutiara Ramadan Madrasah Mu'allimat. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa bagi orang yang berakal. Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Ustadzah spesial yang bernama Ustadzah Rizwiana SAG. Beliau mengampu mata pelajaran fikih tingkat MTS. Oke, langsung saja kepada beliau, Ustadzah Rizwiana, kami persilahkan untuk menyampaikan materi tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, terima kasih Ustazah Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat Madrasah Mu'allimat ya, yang dimanapun kalian berada, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk iman, Islam serta ihsan, sehingga pada Ramadan tahun ini kita diberikan ya kesempatan oleh Allah untuk menjalankan salah satu kewajibannya, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Pada saat ini saya akan menyampaikan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Kita merujuk kepada surat Al-Baqarah ya 183, karena memang kewajiban puasa Ramadan itu ada di ayat 183 pada surat Al-Baqarah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian di surat Al-Baqarah 184 Allah juga berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu ya, karena memang bulan Ramadan itu kalau tidak 29 ya 30 hari. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, artinya dia tidak berpuasa, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin ya. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negara tempat tinggalnya di bulan itu ya, atau bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka ya, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu, supaya kamu bersyukur. Kemudian di ayat 187 ya, Allah berfirman, Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytal abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ila summa atimus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Artinya atau terjemahannya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Ramadan bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah sehingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu mencampuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Nah, sahabat mu'alimat yang berbahagia, kalau kita merujuk kepada surat Al-Baqarah 183, 184, 185, 100 dan 187, maka dari situ kita paham bagaimana Allah menetapkan hukum yang terkait dengan puasa, termasuk di dalamnya hal-hal yang membatalkan atau hal-hal yang membolehkan seseorang tidak melakukan atau tidak menjalankan kewajiban, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dari situ pun kita paham bahwa secara bahasa yang namanya puasa itu adalah menahan diri, ya, menahan diri dari sesuatu apa saja yang memang dihalalkan oleh Allah. Nah, ketika bulan Ramadan, maka hal-hal yang dihalalkan oleh Allah menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya, seperti makan yang harusnya boleh, tapi karena kita sedang berpuasa Ramadan maka hukumnya menjadi tidak boleh. Begitu juga dengan minum, atau begitu juga dengan hubungan seks bagi suami istri, ya, yang itu merupakan nilai ibadah, berpahala dan sesuatu yang halal, tapi karena kita sedang melakukan puasa Ramadan maka itu menjadi sesuatu yang hukumnya adalah haram, ya. Berarti secara bahasa puasa itu terambil dari kata-kata soma yasumu sauman siaman, yang berarti menahan diri dari segala sesuatu. Kemudian kalau kita merujuk juga kepada pengertian puasa secara istilah adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari makan, dari minum, dari hubungan seksual suami istri, dan segala yang membatalkan puasa. Apakah itu selama 24 jam ditahan tidak boleh dikerjakan? Ternyata tidak, ya. Karena tidak makan, tidak minum, ya, tidak melakukan hubungan seksual itu dibatasi waktunya, yaitu sejak terbitnya fajar, atau kalau kita mudahnya sejak azan subuh hingga terbenamnya matahari, atau mudahnya ketika terdengar azan maghrib, dengan niat karena Allah, ya, karena memang
segala sesuatu perbuatan, terutama yang di situ adalah ibadah yang mahdhah, maka harus dilakukan dengan cara niat ya. Niat ikhlas karena Allah, niat ikhlas karena memang itu perintah Allah yang wajib untuk dikerjakan. Nah, dari pengertian puasa tersebut ya, baik istilah maupun bahasa, atau mungkin yang tadi ya, ayat yang tadi sudah saya sampaikan di surat Al-Baqarah 183, 184, 185 dan 187, maka hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum di siang hari ya. Jadi ada batasannya, yaitu di siang hari. Ya, ini tergambar atau terbaca ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr ya tsumma atimus siyama ilal lail. Dan makanlah, minumlah ya. Sampai kapan? Sampai terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Berarti kita boleh makan, boleh minum, tapi batasannya sampai fajar atau ketika azan subuh. Berarti setelah azan subuh kita sudah tidak boleh lagi makan atau tidak boleh lagi minum. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam atau azan maghrib. Jadi dari fajar ya, dari azan subuh sampai azan maghrib ya, kita tidak boleh makan minum. Tapi di luar waktu tersebut kita boleh makan, boleh minum. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah 187 yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, sahabat mu'allimat yang berbahagia, yang membatalkan kedua adalah senggama suami istri atau hubungan seksual suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Ini juga jelas tercantum dalam surat Al-Baqarah 187. Uhilla lakumul lailata siyamir rafasu ilan nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Ramadan bercampur dengan istri-istri kamu. Nah, itu clue ya, kunci bahwa Allah membolehkan suami istri untuk melakukan ibadah hubungan seksual di bulan Ramadan hanya pada malam hari ya. Siang itu tidak boleh, karena sekali lagi kembali ke dalam pengertian puasa tadi secara istilah bahwa itu tidak boleh dilakukan sejak azan subuh sampai dengan azan maghrib ya. Kemudian ada juga yang menambahkan seperti halnya murtad ya, jelas ya, karena memang syarat wajib puasa itu adalah Islam. Kemudian muntah dengan sengaja itu jelas ya, kalau memang tidak sengaja atau kita mabuk dalam perjalanan itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja diogrok-ogrok mulutnya supaya dia muntah, maka itu jelas membatalkan puasa. Kemudian keluar darah haid atau nifas ya, memang perempuan kalau dia kondisinya sedang haid memang tidak boleh melakukan ibadah puasa Ramadan dan puasa sunnah lain. Keluar mani dengan sengaja, ini buat laki-laki ya. Kemudian hilang akal ya, hilang akal bisa karena gila ya, atau bisa mabuk ya, karena memang syarat wajib puasa dilakukan bagi orang yang berakal. Kalau dia tidak berakal, otomatis dia tidak wajib untuk melakukan puasa. Tapi secara prinsip agar kita kembali kepada Al-Quran, maka yang membatalkan puasa adalah satu, makan minum di siang hari, juga senggama suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Nah, itu bisa sahabat mu'alimat lihat di dalam surat Al-Baqarah 187. Kemudian bagaimana cara mengganti puasa ya, yang mungkin tadi batal atau mungkin tidak kita kerjakan karena suatu hal. Secara prinsip ya, dalam dalam Quran yang tadi saya sebutkan di surat Al-Baqarah 184 ya, nanti sahabat mu'alimat bisa melihat ya.
bahwa secara prinsip di situ sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an, oleh Allah ya. Jadi Allah itu nyuruh kita puasa, ngasih rambu-rambu kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang ketika puasa, tapi Allah juga memberikan solusi. Ketika kita tidak melakukan, ketika kita batal karena melakukan hal itu, Allah memberikan solusi, memberikan jalan keluarnya. Ini loh, kan gitu. Nah, termasuk dalam surat Al-Baqarah 184. Jadi cara mengganti puasa itu ada dua. Pertama, mengganti di hari yang lain, ya. Mengganti di hari yang lain atau mengganti di hari selain bulan Ramadan, ya. Ramadan itu kalau tidak salah bulan ke-9, ya. Setelah Ramadan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya. Bulan ke-9. Berarti kalau kita tidak berpuasa atau kalau kita batal, maka silahkan diganti pada hari yang lain, ya, di luar bulan Ramadan, atau kita biasa mendengarnya dengan qadha. Ya, kemudian cara yang kedua, cara mengganti puasa kita yang batal, yaitu dengan membayar, atau kita tidak melakukan puasa, yaitu dengan membayar fidyah. Apa itu fidyah? Yaitu memberi makan orang miskin. Nah, kalau sahabat mu'alimat membuka Quran di surat Al-Baqarah 184, maka bisa di situ terlihat atau terbaca firman Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, yaitu membayar fidyah. Apa itu fidyah? Disebutkan bahwa fidyah itu memberi makan seorang miskin. Ya, jadi kalau kita batal puasa, ya, atau kita tidak berpuasa karena suatu hal yang halangannya itu atau halnya itu adalah hal yang dibenarkan oleh syar'i, maka cara menggantinya dengan dua itu tadi. Mengganti berpuasa di hari yang lain di luar bulan Ramadan atau membayar fidyah. Nah, selanjutnya, mengganti dengan berpuasa di hari yang lain atau dengan bahasa yang kita kenal, yang sahabat mu'alimat kenal, yaitu qadha. Itu yang pertama bagi orang yang sakit, ya. Itu ya, kalau merujuk ke surat Al-Baqarah 184. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, ya. Kemudian yang nomor 3, perempuan yang sedang haid, ya. Jadi kalau sahabat mu'alimat, ya, batal puasanya karena makan, ya, karena minum dengan disengaja, ya, maka cara menggantinya dengan bagaimana? Dengan berpuasa di hari yang lain. Lah, kalau makan minumnya lupa gimana? Kan gitu. Apakah itu membatalkan puasa? Nah, karena memang dasarnya lupa, ya, yang namanya manusia itu memang dua kelemahannya, yaitu salah dan lupa, ya, maka tidak mengapa puasanya tetap dilanjutkan, tidak membatalkan puasa, asalkan begitu ingat langsung ditinggalkan. Jadi jangan ingat kok enak diteruskan, tidak seperti itu, tapi begitu ingat, oh ya astagfirullah saya puasa, langsung berhenti kemudian dilanjutkan, dan itu tidak membatalkan puasa. Nah, tapi kalau sengaja batal, maka hutang puasa, maka silahkan diganti dengan puasa pada hari yang lain. Jadi mengganti puasa dengan cara berpuasa lagi di hari yang lain itu diberikan kepada orang yang sakit, orang dalam perjalanan, serta perempuan yang sedang haid. Nah, perempuan yang sedang haid dasarnya adalah hadis dari Aisyah, ya, riwayat Muslim. An Aisyah taqalat kana yusibana dzalika fanu'maru biqada is-saum wala nu'maru biqada is-shalah. Artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, kami kadang-kadang mengalami itunya itu kembali kepada haid. Maka kami diperintahkan untuk mengganti puasa, ya, dan tidak diperintahkan untuk mengganti sholat. Ya, ini nanti kita bahas lagi ya di lain waktu, atau mungkin sahabat mu'alimat bisa mencari referensi yang lain, karena memang
kita hanya diperintahkan untuk mengganti atau mengkodok puasa. Tapi kalau sholat itu tidak ada perintah mengkodok atau mengganti sholat berdasarkan hadis Siti Aisyah. Nah, kalau melihat dari sini kan memang jelas bahwa rujukannya kembali lagi ke dalam keumuman, ya, keumuman surat Al-Baqarah ayat 184. Kemudian cara mengganti yang kedua yaitu membayar fidyah. Apa sih itu fidyah? Ya, fidyah itu memberi makan seorang miskin, ya. Jadi satu orang miskin dalam satu hari. Ya, berarti kalau dia 3 hari nggak puasa, kemudian dia membayar fidyah, maka dia harus memberikan makan satu orang miskin selama 3 hari. Ya, tinggal dikalikan saja berapa hari dia tidak berpuasa Ramadan. Nah, kalau referensi yang saya baca di sini Muhammadiyah memahami bahwa fidyah itu sebesar kalau dalam hadis itu 1 mud. Nah, kalau 1 mud itu Muhammadiyah memahami ya sekitar 6 ons beras. Kalau memang itu ya makanan pokok ya, atau gandum lah. Kalau zaman Nabi, karena memang Nabi makanan pokoknya gandum, kalau kita tarik ke Indonesia berarti 6 ons beras. Atau 2 kali makan kita. Ya, nanti dikalikan berapa hari yang dia tinggalkan. Nah, fidyah ya itu kalau merujuk ke surat Al-Baqarah ayat 184 itu diberikan kepada golongan yang yutiqunahu, ya. Yutiqunahu itu apa artinya? Nah, kalau sahabat mu'alimat melihat dalam terjemahan di surat Al-Baqarah 184, yang dimaksud dengan yutiqunahu itu adalah orang yang berat. Ya, jadi memang dia tidak punya kemampuan fisik untuk melakukan puasa, ya, karena memang puasa itu kan butuh kekuatan fisik, ya, karena memang tidak makan, tidak minum dalam beberapa jam. Nah, kalau ada golongan yang memang dia secara fisik tidak mampu, berat melakukannya, ya, bukan berat dalam berat hati atau itu bukan, tapi berat secara fisik untuk dikerjakan, maka dia masuk dalam golongan yutiqunahu. Nah, kalau Ustazah baca referensi yang lain, bahwa yang termasuk golongan yutiqunahu yang pertama adalah orang tua, ya. Jadi orang tua ya memang sudah sepuh, secara fisik sudah tidak mampu lagi menjalankan puasa, maka dia digolongkan ke dalam yutiqunahu dalam surat Al-Baqarah 184. Nah, ini berdasarkan orang tua, ya, termasuk golongan yutiqunahu, yaitu orang tua. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin qala ruhi solisaihi al-kabiri ayyuftira wa yut'ima ala kulli yaumin miskinan wala qada'a alaih. Rawahul Hakim, hadis sahihun ala syartil Bukhari. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, telah diringankan bagi orang yang sudah tua untuk berbuka puasa di bulan Ramadan, ya. Artinya dia tidak berpuasa, ya, berbuka puasa di bulan Ramadan artinya dia tidak berpuasa. Dan memberikan fidyah kepada orang miskin setiap hari sesuai dengan hari yang ia tidak puasa dan tidak wajib mengganti puasa atau qada. Ini jelas sekali, dari artinya saja sudah jelas bahwa orang tua boleh tidak berpuasa Ramadan. Tapi kan gitu, diberikan solusi yaitu membayar fidyah, ya. Yaitu memberi makan seorang miskin, ya, sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Ya. Terus golongan yang kedua yang masuk dalam pengertian yutiqunahu adalah perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Ya, jadi kalau yang pertama tadi orang tua, kemudian yang kedua adalah perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Nah, ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas juga, ya, anti bimanzilatil ladzi la yutiqu fa alaikal fidaa wala qada'a. Ya, rawahu Al-Bazar dan disahihkan oleh Darul Qutni. Artinya, engkau termasuk orang yang berat berpuasa, maka engkau wajib membayar fidyah dan tidak usah mengganti puasa atau qada. Ya, jadi kalau dilihat dalam
matan hadisnya itu anti. Nah, kalau anti itu ya perempuan, tidak ada anti laki-laki ya. Kalau anti laki-laki perempuan, kalau anta laki-laki, berarti ini memang ditujukan kepada seorang wanita ya yang memang kondisinya sedang hamil dan menyusui. Kemudian kita bisa juga melihat kepada hadis ya, An Anas bin Malik, An Anas bin Malikin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha azza wa jalla wa doa lil musafiris sauma wa syatrat salati wa anhubla wal murdi'in. Artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah membebaskan puasa dan separuh sholat bagi orang yang berpergian. Maksudnya separuh sholat itu mengqashar ya, karena sholat qashar itu hanya diberikan kepada orang yang sedang berpergian ya, serta membebaskan puasa dari perempuan yang hamil dan menyusui. Dari dua hadis ini sudah jelas sekali ya, jelas sekali menjelaskan bahwa perempuan yang sedang hamil atau perempuan yang sedang menyusui itu termasuk dalam golongan yutiqunahu ya, di surat Al-Baqarah 184 dan dua hadis yang tadi sudah saya sampaikan. Maka bagi perempuan tersebut ya, dua perempuan dalam kondisi hamil dan menyusui, maka silahkan boleh berpuasa, tidak perlu mengkodok mengkodok puasa atau mengganti puasa, tetapi wajib membayar fidyah. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana bagi suami istri yang sudah terlanjur bersenggama atau terlanjur melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan. Tadi sudah jelas ayatnya di Al-Baqarah 187 bahwa Allah menghalalkan hubungan suami istri itu hanya di malam hari di bulan Ramadan. Berarti siang tidak boleh dilakukan. Tapi kalau ada suami dan istri terlanjur, maka bagi suami istri tersebut yang pertama adalah ya wajib mengganti puasa, karena memang yang dilakukannya termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Maka karena sudah batal, dia harus mengganti di hari yang lain. Nah, tidak hanya situ saja, karena Allah itu sudah jelas menyebut bahwa itu yang dilarang kok nekat dilakukan, maka Allah juga memberikan istilahnya pembelajaran ya, selain batal puasanya harus diganti pada hari yang lain. Kalau kita merujuk kepada hadis ya, hadis dari Abu Hurairah ya, ternyata suami istri tersebut itu wajib membayar kafarat ya, kifarat atau kafarat. Apa? Yang pertama membebaskan seorang budak ya, otomatis budak yang mukmin ya. Kemudian kalau tidak mampu ya, karena mungkin membutuhkan uang yang banyak ya, karena memang membebaskan atau memerdekakan seorang budak dari status sosialnya yang tadinya dia budak menjadi orang merdeka itu harus dengan uang. Ketika dia tidak punya uang, digolongkan dia tidak mampu, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, 60 hari ya. Terus kalau dia tidak mampu, maka harus memberi makanan kepada orang miskin sejumlah 60 ya, 60 orang miskin. Nah, yang satu orangnya 1 mud makanan pokok. Berarti sama seperti fidyah ya. Kalau tadi Ustazah sudah menyebutkan fidyah itu 1 mud kira-kira 6 ons beras ya, makanan pokok, atau 2 kali makan dalam 1 hari, maka ini diberikan kepada 60 ya, 60 orang miskin. Kalau tadi itu kalau fidyah itu 1 orang miskin dikalikan berapa hari dia tidak berpuasa. Nah, kalau kafarat ya, suami istri yang melakukan hubungan seks itu 60 orang miskin ya, untuk makan 1 hari tapi untuk 60
orang miskin. Memang kalau kalau ditarik ya, mungkin bagi orang yang kaya yang sekali makan bisa 50 juta, bisa 15 juta, bisa 50 juta umpamanya ya, menghabiskan satu hari seperti itu memang sepertinya gampang, cuma 60 orang miskin. Tetapi yang diambil tidak itunya, tapi semangatnya, bahwa Allah memerintahkan kita berpuasa Ramadan tentu punya maksud tersendiri. Maka ketika Allah menetapkan perintah puasa Ramadan, kita harus menjalankan dengan sebaik mungkin, seikhlas mungkin, sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan. Apa yang tidak dibolehkan jangan dilakukan, ya. Karena itu bagian wujud kita sebagai seorang Muslim, sebagai orang mukmin. Ketika kita diperintahkan Allah langsung berseru sami'na wa ata'na. Ketika kita dilarang, maka otomatis kita juga sami'na wa ata'na untuk tidak mengerjakan. Ya, jadi jangan dilihat, wah ini gampang, cuma segini saya bisa. Bukan itunya, tetapi kita harus menjauhkan apa yang tidak dibolehkan oleh Allah, ya. Mungkin itu saja Mbak Ustazah Miftah, ya, penjelasan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa mencerahkan sahabat mu'alimat semua. Saya kembalikan waktu sepenuhnya kepada Ustazah Miftah. Baik, diucapkan jazakumullah kepada Ustazah Rizwiana atau yang sering kita sapa Ustazah Riris. Yeah. Sudah cukup jelas, bahkan sangat jelas sekali ya sahabat mu'alimat, penjelasan tentang hal-hal apa saja sih yang membatalkan puasa, kemudian bagaimana cara kita menggantinya di lain hari atau mengqadha puasa. Sebelum kita memasuki segmen yang kedua, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi dengan kami di Mutiara Ramadan Madrasah Mu'alimat. Kita memasuki sesi atau segmen yang kedua, yaitu sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan kali ini terdapat 3 pertanyaan yang nanti langsung dijawab oleh Ustazah Riris. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana caranya untuk perempuan yang hamil, bagaimana sih caranya mengganti puasa atau membayar fidyah atau bagaimana Ustazah? Oke. Ya, terima kasih Ustazah Miftah atas pertanyaannya. Jadi memang di masyarakat ya, memang di masyarakat memang untuk perempuan yang sedang hamil atau sedang menyusui itu memang ada yang berpendapat bahwa selain bayar fidyah juga ada loh yang bayar qadha gitu ya. Karena memang dalam masalah istilahnya cara mengganti puasa Ramadan bagi perempuan yang sedang hamil dan menyusui itu memang terdapat perbedaan pendapat ya. Kalau menurut Imam Hanafi ya cukup qadha saja gitulah, jadi mengganti puasa ya. Tetapi menurut Imam Malik itu dibedakan. Kalau perempuan hamil cukup qadha, berarti nggak usah bayar fidyah bahasanya gitu kan ya. Terus untuk ibu menyusui ya, karena menyusui itu kalau dilihat dalam Quran kan 2 tahun ya, haulaini kamilain ya, 2 tahun, maka perempuan yang menyusui itu mengqadha dan fidyah. Nah, kembali lagi ya sahabat mu'alimat yang berbahagia, kalau kita merujuk kepada putusan Majelis Tarjih ya yang memang sudah disampaikan kepada seluruh warga persyarikatan bahwa perempuan yang sedang hamil atau perempuan yang sedang menyusui, yang pertama dia cukup membayar fidyah saja, tidak usah qadha gitu ya, tidak usah mengganti di hari yang lain. Jadi cukup membayar fidyah saja. Alasannya apa? Majelis Tarjih kok mengambil memberikan fatwa seperti itu. Alasan yang pertama itu melihat kepada surat Al-Baqarah 184 ya, dimasukkan ke dalam golongan yutiqunahu ya, yang lemah secara fisik. Jadi keumuman
kata yutiqunahu di dalam surat Al-Baqarah 184. Kemudian hadis yang tadi sudah saya bacakan ya, dari Ibnu Abbas bahwa engkau termasuk orang yang berat puasa. Berarti kan berat puasa itu bahasanya yutiqunahu. Maka engkau wajib membayar fidyah, tidak usah membayar qadha ya, membayar fidyah tapi tidak usah membayar qadha. Kemudian juga ada hadis dari Anas ya, bahwa Rasul bersabda ya, perempuan yang sedang hamil, perempuan yang sedang menyusui itu telah dibebaskan untuk berpuasa. Seperti halnya Allah membebaskan orang yang musafir separuh sholat, artinya mengqashar sholat. Nah, jadi dalam keputusan majelis tarjih bahwa perempuan yang sedang hamil, perempuan yang sedang menyusui itu cukup membayar fidyah saja. Rujukannya tadi 184, kemudian 2 hadis tadi yang sudah saya sampaikan, gitu ya. Walaupun memang ada pendapat yang lain, gitu. Pertanyaan yang kedua kali ini yaitu tentang bagaimana hukumnya apabila orang yang sedang puasa itu berenang. Jadi misalnya anak-anak yang sedang berpuasa itu berenang, apakah membatalkan atau hanya makruh atau bagaimana Ustazah? Ya, kalau kita kembali kepada materi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa secara prinsip kalau kita rujukannya surat Al-Baqarah 187, bahwa yang membatalkan puasa itu adalah makan minum di siang hari, berhubungan seks suami istri di siang hari. Nah, sekarang kita lihat konteksnya berenang. Ya, berenang itu kan masuk kolam, di dalamnya ada air kan gitu. Nah, air itu kan hal yang diminum ya. Nah, masuk ke dalam perut ya, kemudian masuk ke tenggorokan, dan minum itu termasuk hal yang membatalkan puasa. Nah, sekarang kira-kira kalau Mbak Miftah sekarang kira-kira kalau Mbak Miftah berenang, apakah Mbak Miftah bisa menjamin itu air tidak masuk ke dalam mulut? Kan gitu ya, kita kembalikan ke situ saja. Bisa nggak Mbak Miftah menjamin? Kan nggak mungkin kita berenang kok mulutnya ditutup kan gitu kan. Nah, kalau memang tidak mungkin dan kok lebih cenderung akan 99% pasti masuk air ke dalam mulut kan gitu, maka lebih baik jangan dilakukan ya. Boleh berenang tapi nanti kalau sudah buka puasa gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Kalau ditanya boleh nggak renang, silahkan, tapi bisa nggak menjamin air itu tidak masuk ke dalam mulut? Kalau nggak bisa ya jangan, karena nanti begitu masuk otomatis status puasa kita menjadi batal. Gitu ya Mbak ya, Ustazah Miftah. Untuk pertanyaan yang ketiga nih, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana hukumnya jika kita siang-siang pas puasa mandi dengan tujuan supaya tidak haus? Apakah makruh puasanya atau puasanya jadi rusak atau bagaimana Ustazah? Saking panasnya ya, padahal besok perkiraannya BMKG itu kemarau katanya ya. Kalau itu sama Ustazah menjawabnya seperti yang tadi. Seandainya bisa dijamin tidak masuk air ke dalam mulut ya, maka silahkan saja siang-siang mandi ya, atau mungkin berenang di ember kalau embernya nggak pecah ya. Nah, silahkan, tapi ya itu tadi, seandainya memang itu ada jaminan ya tidak masuknya air ke dalam mulut, silahkan dilakukan. Kalau tidak ada jaminan ya lebih baik tidak usah dilakukan, karena itu nanti malah justru merusak kualitas ya, bukan membatalkan tapi merusak kualitas puasa kita. Yang mungkin tadinya kualitasnya bagus, harusnya nilainya 100 tapi akhirnya dirusak oleh hal-hal yang sebetulnya bisa dicarikan alternatif yang lain. Apa pakai nyalakan AC atau pakai kipas angin, apa kepet-kepet pakai kertas. Nah, seandainya itu masih bisa dilakukan ya tidak usah dilakukan, karena nanti malah merusak kualitas puasa kita. Mungkin itu Ustazah Miftah, semoga bisa mencerahkan sahabat mu'alimat. Baik, demikianlah semua penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ustazah Rizwiana. Semoga kita dapat mengambil ilmunya dan semoga puasa kita dapat berjalan dengan lancar. Oke, jangan lupa untuk sahabat mu'alimat, follow sosial media kita untuk
Instagram, Twitter, Facebook, TikTok yaitu @mualimatjogja. Jangan lupa like, share, komen di YouTube Mualimat Jogja. Demikian dari kami. Ya. Sampai ketemu lagi di Mutiara Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.